Salam, selamat malam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar tidur kita pada malam hari ini, yang diambil daripada Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 30 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyinya. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin pitung beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ya, ini katakan Tuhan, saudaraku. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin pitung beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ini saudaraku, kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh melihat saudaraku, kejadian demi kejadian sekarang ini menimpa ya atas semua manusia, yang menimpa atas orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu siapa, saudaraku? Orang-orang yang tidak mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak mau mendengarkan teguran-teguran, orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan ya, dan orang yang hidup dengan segala hawa nafsunya. Ini orang-orang fasik, saudaraku. Jadi kalau zaman sekarang kita tidak heran jika Tuhan senantiasa membalaskan sakit hatinya dan membalaskan ya murkanya bagi semua orang yang tidak mau mendengarkan akan setiap perkataan Tuhan. Ya melalui apa, saudaraku, menghunggumnya? Ya melalui tadi angin pitung beliung, katanya saudaraku, yang sudah menyambar ya ke atas ya kepala-kepala orang fasik ya saudaraku ya, menyambar ya. Benar saudaraku, sekarang kita tidak heran lagi saudara melihat angin pitung beliung ya, tapi angin pitung beliung pun udah bercampur api ya, sehingga dapat membakar beberapa kota. Kalau kita lihat ya beberapa bulan ini saudaraku ya, angin pitung beliung bisa dibakar Tuhan menjadi api yang bergulung-gulung untuk menghabisi orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan ya saudaraku. Ini dikatakan saudaraku ya, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin pitung beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ini saudaraku ya, angin pitung beliung menimpa kepala orang-orang fasik ya. Kalau sudah begini terjadi saudaraku, ketika ini terjadi, apakah di antara kita masih berlaku untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, ampuni saya ya. Ketika Tuhan mendatangkan celaka atasnya, dia baru memanggil nama Tuhan, ternyata semua kepremanannya, semua kejahatannya, semua keperkasaannya, ketika Tuhan mendatangkan murka itu, rupanya ternyata itu hilang semua ya, tidak ada artinya, tidak berkuasa sama sekali ya. Berarti yang berkuasa itu adalah hanya Tuhan Yesus ya. Setinggi apapun kita merasa kita hebat, seperti apapun kita merasa tidak perlu bantuan orang lain atau tidak perlu bantuan Tuhan, ternyata tidak ya. Ketika murka Tuhan datang menimpa, ternyata orang-orang fasik, orang-orang sombong itu juga akan hancur, akan runtuh, dan akan sangat menderita dan sangat malu di hadapan Tuhan karena kesombongannya ya. Di ayat 24 saudaraku, murka Tuhan menyala-nyala itu tidak akan surut ya. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut. Bayangkan saudaraku ya, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari terakhir. Kamu akan
mengerti hal itu. Itu ya saudaraku ya. Murka Tuhan tidak akan pernah surut katanya sampai semua keinginannya itu terwujud ya. Itu Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun saudaraku. Tetapi juga dia adalah Maha Pembalas segala sakit hatinya kepada setiap orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, pada setiap orang yang tidak mau yang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan ya. Ketika dia murka, dia tidak akan menghentikan murkanya sampai kita mati, sampai orang yang membuat sakit hatinya itu harus benar-benar dilenyapkan dari hadapannya ya. Itu firman Tuhan saudara ya, dikatakan tadi itu ya. Dia tidak akan menarik, kata murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan semua keinginannya. Itu saudaraku ya. Jadi itu, jangan ketika kita saudaraku sudah datang murka Tuhan, sudah didatangkan Tuhan atas kita celaka, sudah kita hancur, barulah saudara cari Tuhan, saudara baru memanggil nama Tuhan. Tidak bisa. Ada saatnya Tuhan mengampuni kita, ada saatnya Tuhan memberikan kita waktu-waktu, ada juga saatnya Tuhan untuk menertawakan celaka kita ya saudaraku ya. Ketika Tuhan mendatangkan murka-murkanya atas kita, atas kefasikan kita, atas kejahatan kita, atas kemunafikan kita, maka ketika itu juga katanya, saat itu juga katanya saudaraku, Tuhan akan menertawakan celaka kita saudaraku. Jadi saudaraku, mari belajar mulai daripada hari ini. Jangan mencari Tuhan ketika engkau sedang bermasalah. Jangan mencari Tuhan ketika engkau sedang diperhadapkan ke berbagai macam-macam permasalahan. Tetapi tetaplah engkau selalu hidup di dalam Tuhan, baik suka maupun duka. Tetaplah engkau hidup di hadapan Tuhan ya, dan takutlah akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan dan sumber kekayaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.